Ya, perkenalkan nama saya Daud Lahir Octavianus Sihaan. Saya dari kelas 3A Informatika dengan NPM 24106311764. Saya dari kelompok 1 yang mengangkat studi kasus yaitu sistem peminjaman ruang dan fasilitas. Di sini saya ingin menuntaskan ujian akhir semester yang diberikan oleh asisten dosen dari mata kuliah basis data, yaitu untuk membuat video penjelasan mengenai query-query DQL. Dan video tersebut memuat penjelasan query dan demonstrasi eksekusi query secara langsung di DBMS. Sebelum masuk ke query yang akan ditugaskan, yang seperti contoh ini, saya akan menampilkan beberapa struktur DDL dan DML-nya terlebih dahulu. Pertama kita start dulu MySQL dan Apache-nya. Setelah masuk ke dalam shell-nya, kita melakukan login dengan hak akses root. Lalu kita melakukan show databases. Kita ingin menampilkan database apa saja yang ada di dalam database yang saya miliki gitu. Di sini terdapat studi kasus saya yaitu sistem peminjaman. Lalu kita gunakan saja use sistem peminjaman. Setelah database change, kita bisa menampilkan tables yang sudah dibuat menggunakan query DDL dengan cara show tables. Kenapa tables? Karena terdapat lebih dari satu table. Dan di sini terdapat detail peminjaman, fasilitas, peminjaman, petugas, ruang, dan warga kampus. Terdiri dari 6 tabel. Langsung saja kita melakukan describe terlebih dahulu. Describe itu untuk menjelaskan, dia memberi informasi mengenai struktur yang dimiliki oleh tiap tabel. Kita describe satu tabel, yaitu describe warga dulu, warga kampus. Setelah describe warga kampus, kita melakukan describe petugas. Kalau describe petugas, kita bisa describe ruang. Habis ruang kita ke fasilitas. Habis ke fasilitas tadi terdapat juga peminjaman. Dan detail peminjaman. Nah, bisa dilihat dari tabel warga kampus, untuk ID warga kampus itu menjadi primary key untuk key-nya, sedangkan email itu unique. Dan dengan extra auto increment agar struktur lebih bagus. Untuk describe petugas, ini terdapat primary key-nya di ID petugas. Untuk ruang ada ID ruang sebagai primary key. Di fasilitas ada ID fasilitas. Di peminjaman, untuk primary key-nya ada ID peminjaman, namun dia include dari foreign key, yaitu ID warga kampus dan ID petugas. Lalu di detail peminjaman ada ID detail sebagai primary key, ID peminjaman tadi foreign key, ID ruang, dan ID fasilitas. Selanjutnya kita melakukan select. Select ini, select from. Select artery select ini digunakan untuk database menampilkan data apa saja yang sudah ada di dalam tabel-tabel yang kita butuhkan. Arteri ini untuk menampilkan semua isi daripada tabel. From tabel yang mana? Dari tabel yang mana? From tabel kita masukin warga. Karena kita sudah warga kampus. Setelah warga kampus, kita select arteri from petugas. Habis petugas kita ke ruang. Habis ke ruang kita ke fasilitas. Habis fasilitas kita ke peminjaman. Karena kita memiliki 6 tabel. Habis dari peminjaman kita ke detailnya. Detail peminjaman. Nah, di sini terdapat isi data daripada tiap tabel yang ada di database sistem peminjaman. Dari warga kampus, petugas, ruang, fasilitas peminjaman, dan detail peminjaman. Sekian untuk struktur tabel
database yang ada pada studi kasus kami untuk query-nya akan dilanjutkan. Iya, saya lanjutkan ke query pertama saya. Di sini saya sudah membuat dua query sesuai dengan arahan ujian akhir semester yang diberikan oleh asisten dosen mata kuliah basis data. Untuk query pertama, gabungan dari 7 query. Kita copy saja karena sudah saya buat lepas. Nah, di sini select warga kampus as nama warga kampus. Dia hanya mengambil warga kampus yang sudah dinama menjadi nama warga kampus, count peminjaman.id peminjaman as jumlah pinjam, dan menghitung berapa banyak peminjaman from warga kampus dari tabel warga kampus nih. Lalu inner join peminjaman on warga kampus.id warga kampus sama dengan peminjaman.id warga kampus. Jadi dia menggabungkan struktur dari dua tabel pada kolom ID warga kampus di warga kampus dan ID warga kampus pada peminjaman. Jadi peminjaman ini kan ID warga kampus ini 1, 2, 3, 4, 5 karena menggunakan auto increment. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca lagi. Group by warga kampus dot ID warga kampus. Itu dia melakukan pengelompokan grup belum. Sebelum grup by kita menggunakan where warga kampus dengan status mahasiswa dan peminjaman .id petugas di ID petugas yang lebih dari satu. Kita lihat dulu. Yang lebih dari satu dan berstatus mahasiswa. Berarti kita mengambil yang statusnya mahasiswa. Ada mahasiswa ada 3. 1, 2, dan 3. Halim, Daud, dan Grace. 1, 2, 5. Sedangkan dan petugas yang lebih dari satu gitu. ID-nya lebih dari satu. Jadi kita masuk ke petugas yang lebih dari satu. Berarti Halim kecoret karena Halim kan ditangani oleh ini di peminjaman. Halim diatur juga dengan yang ID-nya satu. Berarti sisa Daud dan Grace. Oke, sudah melakukan grup by warga kampus.id warga kampus. Lalu having count peminjaman.id warga kampus yang lebih dari atau sama dengan satu. Itu uh, memunculkan yang dengan penjumlahan yang lebih dari satu atau sama dengan satu. Lalu order by jumlah pinjam descending dari yang bisa dari huruf yang paling jauh dari Z yang dari banyak. Lalu muncullah nama warga kampus Grace dengan jumlah pinjam satu dan Daud dengan jumlah pinjam satu. Masuk ke query kedua. Ya, lanjut ke query kedua. Ini sudah saya tempel tadi, saya ngetek lagi karena terdapat kesalahan. Copy. Pertama saya select yaitu menampilkan nama fasilitas dan selanjutnya menggunakan fungsi sum eh, untuk menampilkan jumlah item dari detail peminjaman yang telah dipinjam. Ini as total dipakai di sini makanya namanya total dipakai. From detail peminjaman kita lihat di detail peminjaman di em, di jumlah item nih. Lalu kita menggabungkan dua tabel pada kolom ID fasilitas di detail peminjaman dan fasilitas. Tapi pada penggabungan itu kita menggunakan batasan where yang dimana kita hanya mengambil yang statusnya tersedia pada fasilitas dan pada detail peminjaman yang jumlah itemnya lebih dari atau sama dengan satu. Kita lihat pertama where fasilitas status yang tersedia. Pada fasilitas status yang tersedia semuanya aktif. Lalu pada where yang eh, jumlah itemnya di apa di jumlah item lebih dari satu. Jumlah item lebih dari satu ada dua, semuanya bisa karena ini eh, lebih atau sama dengan satu. Lalu di group by fasilitas .id fasilitas melakukan grup, lalu having some detail peminjaman
eh dot jumlah item yang lebih dari satu. Nah, di sini kita hanya mengambil yang lebih dari satu. Tadi setelah kita pengelompokan kan kita dapat pada eh di sini nih dapat yang tersedia semua dan jumlah item yang lebih dari satu atau sama dengan satu kan semuanya juga. Tapi di sini kita having sum di detail peminjaman dot jumlah itemnya yang di jumlah itemnya hanya lebih dari satu. Berarti kita hanya mengambil dua di detail peminjaman. Kita hanya mengambil di bagian ini acara rapat memerlukan speaker dan ini kursi lipat untuk pelatihan staff. Sedangkan ini dihubungkan dengan yang 5 dan 2 di mana ID fasilitas ini 5 dan 2 yaitu kursi lipat dan speaker. Lalu order by total dipakai descending yaitu dari Z atau dari yang paling banyak ke yang paling kecil. Maka query tersebut menampilkan yaitu nama fasilitas kolom nama fasilitas yang diisi kursi lipat eh, dan speaker lalu total dipakai yaitu untuk kursi lipat 20 dan untuk speaker 2. Ya, sekian pemaparan dua query dari penggabungan 7 query untuk ujian akhir semester asisten dosen dengan mata kuliah basis data. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih.